Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yordi Abdi Saifuddin, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 SMA Pasundan 2 Tasikmalaya dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menjaga lisan menutupi aib orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anakku semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kegiatan doa kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini Bapak akan absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir dan siapa yang hari ini hadir? Yang hadir silakan untuk mengacungkan tangannya. Oke? Alifia, Cahya, Delima, Deri, Ihpa, Ilman, Indra, Ropipa, Wisnu. Ada Wisnu? Jahra, Julfan. Julfan tidak sekolah ya. Anil, Silda, Pipit, Respi hadir. Oke, sebelum kita belajar, silahkan lihat meja atau kursinya, barangkali ada sampah-sampahnya. Kalau ada sampahnya silahkan dibuang. Nggak ada? Oke, semangat hari ini ya. Semangat hari ini kita belajar. Semangat. Kita is breaking dulu, oke? Siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Yang lalu kita sudah pernah belajar yaitu tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Silakan Wisnu. Berpikir kritis dan semangat mencintai iptek merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kemaslahatan bagi seluruh alam. Baik, terima kasih Saudara Wisnu sudah mengingatkan pelajaran sebelumnya. Jadi berpikir kritis adalah siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi, termasuk yang menciptakan kita pun siapa? Allah, gitu kan. Tentu di dalam pelajaran hari ini pun kita akan belajar tentang cabang-cabang iman, ya. Cabang-cabang iman itu ada submaterinya. Yang pertama adalah janji. 1, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menutup aib orang lain. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, menganalisis cabang iman. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang
lain. Jadi setelah pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis 4 komponen tersebut. Ya, yang kedua mempresentasikan materi tentang cabang-cabang iman. Nanti kalian Bapak akan kasih kelompok dan silahkan kalian nanti berdiskusi ya, berdiskusi ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang ketiga membiasakan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab apa? 1. Memenuhi janji. Kedua mensyukuri nikmat. Keempat menutup aib orang lain. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan seluruh siswa dapat membiasakan sikap tanggung jawab tersebut. Pemahaman bermakna. Yang pertama, memenuhi janji dapat menjadi faktor penting bagi kesuksesan dan dapat kepercayaan dari orang lain ya. Yang pertama, kalau kita menepati janji dapat dipercaya oleh orang. Kedua, mensyukuri nikmat. Apa mensyukuri nikmat? Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Menutupi aib orang lain merupakan akhlak yang mulia dan menjaga martabat nama baik seseorang. Ya, ini adalah pemahaman bermakna. Apa yang terjadi jika tidak menepati janji? Ada yang tahu? Boleh. 1. Kehilangan kepercayaan. 2. Merusak reputasi. 3. Konflik. 4. Kerugian finansial dan materi. Baik, terima kasih Saudara Ilman. Yang pertama akan terjadi konflik gitu. Nomor 2, menurut kalian nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu apa? Siapa yang tahu? Coba, boleh. Adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat ini manusia memiliki petunjuk untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya dan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Tanpa iman semua nikmat lainnya terasa hampa. Baik, terima kasih Saudari Delima sudah menjawabnya. Bagaimana cara kita menjaga lisan di media sosial seperti sekarang? Siapa yang tahu? Boleh. Yang pertama, Anda berpikir sebelum mengetik, sebelum mengunggah atau berkomentar, pertimbangkan apakah tulisan tersebut bermanfaat, tidak menyinggung dan tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. 2. Gunakan bahasa yang sopan dan positif. Hindari kata-kata kasar, menghina atau provokatif yang dapat menimbulkan perselisihan. Baik, terima kasih Saudara Uginda sudah menjawabnya. Keempat, mengapa kita harus menutupi aib orang lain bukan justru menyebarkannya? Ada yang tahu? Oh, boleh. Dengan menutupi aib, kita membantu menjaga kehormatan dan martabat mereka agar tidak rusak di mata orang lain. Mencegah kerusakan yang lebih luas. Menyebarkan aib bisa menimbulkan konsekuensi yang merusak seperti permusuhan, fitnah, dan perpecahan dalam masyarakat. Baik. Oke, selanjutnya kita tadarus dulu. Silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahim alaikum ghairu innallaha. Apa yang mau membacakan terjemahannya? Oh, silahkan Saudari Devi. Nah, di situ ada gambar ilustrasi. Yang pertama menjaga, memenuhi janji. 2. Mensyukuri nikmat. Dan gambar yang ketiga adalah menjaga lisan. Dan gambar ketiga adalah menutupi aib orang lain. Coba siapa yang bisa memberikan tanggapan dari gambar tersebut? Boleh. Memenuhi janji adalah salah satu bukti keimanan dan termasuk akhlak terpuji. Betul. 2. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan.
3. Memelihara lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang sangat berharga. Lisan yang tidak dijaga dapat menimbulkan pertengkaran, perselisihan, bahkan malapetaka besar. 4. Menutupi aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, atau noda yang bersifat rahasia. Membuka aib seseorang dapat menghancurkan martabat dan nama baik. Baik, terima kasih Saudara Ilman sudah memberikan tanggapan dari gambar tersebut. Oke, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, jika ia berbicara bohong. Yang kedua, jika berjanji ia ingkar. Dan yang ketiga, jika dipercaya ia berkhianat. Nah, itu adalah salah satu hadis tentang apa? Tanda-tanda orang munafik. Selanjutnya kita lihat tayangan video ini. Orang munafik adalah kalau dia berjanji dia ingkar, tidak wa'ada akhlak. Kalau berjanji ingkar janji. Ingkar janji adalah pekerjaan orang munafik. Dan Allah menyanjung Bahwa orang yang mengingkari janji adalah termasuk orang yang munafik. Selanjutnya, mensyukuri nikmat. Apa pengertian mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat adalah tindakan berterima kasih kepada Allah atas segala anugerahnya. Oke, bagaimana Pak cara kita bersyukur? 1, cara bersyukur adalah menjaga lisan, mengucapkan pujian-pujian Allah, gitu ya. Seperti alhamdulillah. Kalau kita sudah makan, sudah diberi rezeki oleh Allah, bacalah alhamdulillah. Itu sebagian dari pujian-pujian Allah. Itulah cara kita mensyukuri nikmat. Tayangan video ini. Terhadap nikmat yang sedemikian banyak itu, yang jikalau kita akan mencoba menghitungnya, sungguh kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. Nah, di dalam tayangan video ini kita harus rajin bersyukur karena yang memberikan kita rezeki dari mulai bangun sampai tidur lagi adalah siapa? Allah. Selanjutnya, memelihara lisan. Apa dan bagaimana cara kita memelihara lisan? Memelihara lisan berarti menjaga ucapan. Salah satunya contoh kita menjaga lisan apa? 1, tidak berkata buruk. 2, tidak berbohong, tidak mengucapkan bahasa yang kotor, dan tidak dusta. Lalu pentingkah kita menjaga lisan? Penting nggak? Penting. Ya, penting. 1, lisan yang tidak dijaga dapat menimbulkan berbagai masalah. 1, masalah apa? Fitnah, menyebarkan tuduhan palsu. Ya, kita lihat lagi tayangan. Ataupun secara fisikal elakkan jaga ini. Bayangkan setiap kali kita menggunakan mata ini kepada hal-hal yang haram, kerugian besar yang akan ditanggung oleh kita nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Yang kedua, untuk kita meraih saumul khusus, puasa yang sempurna adalah menjaga lisan. Nah, tayangan isi video tersebut apa? Menjaga lisan, menjaga lisan agar selamat di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, menutupi aib orang lain. Nah, penting nggak kita menjaga aib orang lain? Ya kan? Menutup aib orang lain adalah bukti dari akhlak yang mulia. Saya akan tutupi supaya tidak ada orang yang tahu. Siapa yang menutupi kejelekan saudara muslim yang lain, dia akan ditutupi oleh Allah kejelekannya. Apa isi video tersebut? Menutupi aib orang lain, gitu ya. Jangan membuka aib orang lain. Sekarang Bapak akan membagi 4 kelompok dari materi tersebut yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah dihitung agar bisa duduk di kelompoknya masing-masing. 1, 2,
3. Silakan kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya. Oke, silakan kerjakan. Oke, silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Perwakilan kelompok 1 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifia. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang keberhasilan orang yang memenuhi janji. Keberhasilan seseorang yang menepati janji dalam ajaran Islam diukur dari beberapa aspek baik dunia maupun akhirat. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji akhlak mahmudah yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Janji sebagai tanda keimanan dalam Islam. Menepati janji bukan hanya soal etika, tetapi juga bagian dari keimanan. Oke, silakan. Barangkali teman-temannya ada yang mau bertanya. Oke, silakan Ilman. Ya, tanya apa? Apa perintah Allah untuk memenuhi janji? Apa saja jenis perintah Allah? Yaitu Ya. berjanji kepada Allah, berjanji untuk beriman dan taat, dan janji kepada sesama manusia. Betul? Bisa dipahami, Ilman? Bisa. Oke. Ya. Penyelenggaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikannya hasil diskusi kalian. Silakan perwakilan kelompok 2 mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang akibat buruk yang diterima orang yang tidak mensyukuri nikmat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikannya. Sekarang kelompok 3. Silakan untuk ke depan. Perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik suksesnya orang yang memelihara lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikannya. Selanjutnya, silahkan kalian buka handphonenya masing-masing. Lalu ketua kelompoknya silahkan ke depan untuk di-scan. Ya, silahkan ketua kelompoknya ke depan. Nanti kalau sudah di-scan, dikirimkan kepada anggota kelompoknya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau sudah, kita merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Kerjakan refleksinya. Bagi yang sudah, silahkan kumpulkan ke depan. Baik, selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini. Ada siswa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Memenuhi janji. Baik, terima kasih Saudari Alif yang sudah membacakan kesimpulan hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Ketiga, memelihara lisan. Dan yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Sampai sini masih ada pertanyaan? Tidak. Sudah dimengerti pelajaran hari ini? Terima kasih sudah belajar hari ini. Ya, dicukup sekian.
silahkan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.